kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dilandasi di dalam Islam itu yaitu hukum fikih namanya. Hukum fikih yaitu hukum akidah namanya. Pemahaman di dalam kehidupan beragama yang disebut itu yaitu agama Islam. Fikih itu yang harus perlu kita perdalam lagi, perlu kita ketahui dan perlu kita belajar. Jangan kita tidak belajar. Sangat rugi besar bagi orang yang muslim yang tidak mengetahui tentang akidah di dalam syariat Islam itu sendiri. Para bapak-bapak hadirin dan para ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah menjelaskan lagi kepada Rasul yang disebutkan di dalam torekoh. Arti daripada torekoh itu yaitu kedudukan amaliyah, kedudukan zikir daripada zikir perkataan, zikir qalbu dan zikir rahasia sampai kepada zikir hal yang sebenar-benarnya zikir. Itu namanya disebut torekoh. Torekoh itu bermacam-macam yang dijelaskan daripada orang-orang yang terdahulu, para ulama-ulama yang terdahulu. Itu. Jadi di situ ada lagi Islam itu mengajarkan kita tentang torekoh, cara bermunajat, cara berpikir kita kepada Allah. Baik itu torekoh naksambadaniyah, baik itu torekoh samaniyah, baik torekoh qadariyah, baik torekoh siapapun itu yang mempunyai hukum torekoh itu benar semuanya. Tujuannya Islam mengajarkan tentang torekoh tadi supaya kita betul-betul bermunajat kepada Allah, hati kita dan iman kita yang sebenar-benarnya yang ada di dalam diri kita. Itu nama daripada torekoh tadi, yaitu suatu amaliyah yang harus kita pelajari dan harus kita amalkan, harus kita kerjakan di dalam bentuk syariat itu tadi. Lalu Islam mengajarkan kita yaitu yang ketiga yang disebut hakikat namanya. Hakikat namanya. Arti hakikat itu yaitu suatu momentum di dalam keimanan manusia yang diberi oleh Allah tentang ilmu yang dimana sudah memuncak tauhid manusia kepada hakikat yang sebenar-benarnya di dalam hati manusia itu sendiri, yang ada di alam rohani menuju ke alam robbaninya Allah Ta'ala. Itu namanya hakikat. Perlu juga kita belajar dan kita mengamalkan dengan sebenar-benarnya, karena Islam mengajarkan kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Islam itu mengajarkan kita dalam bentuk makrifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal akan kenyataan yang diciptakan oleh Allah, mengenal akan sesuatu yang diberi hikmah oleh Allah di antara nafas, hati, iman dan batin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengenal tentang Asmaul Husna di dalam bentuk robbaniyah. Itu namanya marifat kepada Allah. Jadi Islam mengajarkan 4 teori kepada kita, tujuannya kita supaya kadang batil di hadapan Allah Ta'ala dari dunia sampai ke alam barzakh nanti. Enggak gampang-gampang alam kubur itu. Seandainya tuh manusia diperlihatkan oleh Allah Ta'ala alam barzakh itu, mungkin manusia nggak ada yang bergaul di dunia ini. Saking beratnya hukuman di sana. Jangan nggak main-main itu hukum di sana. Sampai ribuan tahun sampai datangnya kiamat, kita menunggu yang disebut yaumil nasab di sana dan yaumil ijzah, di mana dihisab amal manusia nanti, ditanya oleh Allah Ta'ala.
tentang hukum apa yang sudah dinyatakan oleh Allah di dunia itu. Nah, itu. Jadi kita perlu mengamalkan dan perlu mengerjakan dan menuntut akal ilmu itu tadi, supaya kita hidup kita nanti setelah kita pulang ke alam barzakh tidak sia-sia. Itu Islam mengajarkan kita tadi dalam 4 perkara. Yang pertama yaitu syariat, yang kedua itu thariqah, yang ketiga itu yaitu hakikat, yang keempat yang disebut makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Islam mengajarkan kita tentang iman. Tentang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduk di dalam iman yang disebut pertama yaitu muslim, yang kedua mukmin, yang ketiga yaitu mukhlis, yang keempat muhsin namanya. Itu kedudukan iman yang ada di dalam hati kita. Perlu kita gali ilmunya yang sedemikian itu. Di mana duduknya iman itu supaya kita bisa betul-betul bercermin kepada iman yang sudah Allah nyatakan di dalam hati kita tadi. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kita yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali di dalam Islam ini mengajarkan tentang hukum di dalam agama yang sudah Allah turunkan di dunia itu melalui Rasulullah maupun melalui para wali aulia Allah, anbiya dan para ulamanya. Jadi kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala 7 lapis nafsu di dalam hati kita. 7 lapis nafsu itu harus kita bisa menggunakannya. 7 di sini. Nafsu apa itu, guru? Yaitu yang disebut pertama nafsu amarah, yang ada pertama di penghujung hati manusia, yang sering marah-marah. Itu pekerjaannya. Nggak tahu salah sedikit, main tampar, main marah. Itu nafsu amarah yang bekerja di dalam hati kita. Tapi kita nggak sadar karena nggak tahu jalan ilmunya. Jadi lapisan yang pertama Allah nyatakan bahwa hati mu'ammarah itu lapisan yang pertama yang ada di dalam hati manusia. Kalau itu yang berlaku, maka manusia itu merah matanya, muhanya habang. Sering dia memukul, sering dia melaksanakan kemungkaran yang menyakiti saudaranya sendiri. Itu pekerjaan nafsu mu'ammarah, yaitu nafsu setan namanya. Terus kita kenal dengan nafsu kita tadi. Yang kedua, Allah letakkan lagi yang disebut nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini Allah letakkan di dalam hati kita, di dalam lapisan yang kedua. Di dalam lapisan hati kita yang kedua, yang harus kita paham tentang keadaan dan pekerjaan nafsu lawamah itu. Karena nafsu lawamah itu nafsu yang paling jahat yang ada di dalam hati manusia. Pekerjaannya apa? Yaitu pekerjaannya yang sering menghina, memfitnah, iri dengki. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang munafik yang ada di dalam nafsu lawamah itu tadi. Bila mana nafsu lawamah ini bekerja di dalam otak manusia, maka manusia itu akan seperti halnya buas daripada binatang. Jadi pekerjaan nafsu lawamah itu yang jahat-jahat aja, nggak pernah baik nafsu lawamah itu. Sering iri dengki, sering dia tamak, sering dia ujub, segala macam kekufuran yang ada di dalam